Dan ternyata mereka udah pacaran, udah jalan 1 minggu. Dan dia ngaku ke cewek itu kalau masih single. Dia nikah, bukan sama selingkuhannya, tapi sama pacar barunya. Karena pacar barunya itu hamil. Hai, selamat datang di Berkas Rasa, tempat dimana kamu bisa cerita soal cinta. Entah itu cerita sedih, marah, kecewa, ataupun bahagia. Di episode ketiga Berkas Rasa, udah ada satu temen yang mau cerita. Namanya Kak Mawar, langsung kita bacain aja. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Halo Riva, hai. Jadi aku kenal dia dari lama, tapi baru deket tahun 2019. Dia mulai duluan ngechat aku di Facebook. Dari situ kita jadi makin sering chat, makin intens, sampai akhirnya jadian di bulan Mei tahun 2019. Waktu itu aku masih SMA, dan aku tuh anak street parent. Bahkan mantan aku sebelum dia juga selingkuh gara-gara aku nggak bisa diajak jalan. Aku sempet mikir nggak akan mungkin ada cowok yang bisa terima aku street parent kayak gini. Tapi ternyata dia beda. Dia nggak pernah masalahin soal aku yang susah diajak ketemu. Dia sabar, dia pengertian. Dengan sikapnya yang kayak gitu, bikin aku mulai nyaman. Nggak kepikiran soal beda agama. Karena ya, masih anak SMA, masih santai, nggak kepikiran serius juga. Sampai akhirnya pertengahan tahun 2019, aku lulus SMA dan mutusin buat kuliah di luar daerah. Karena itu memang cita-cita aku dari dulu, dan kebetulan juga dia ikut tes TNI, dan penempatan tugasnya ada di kota yang sama dengan kampusku. Waktu minta izin orang tua buat kuliah ke luar daerah itu susah banget. Tapi akhirnya aku tetap dikasih izin dengan syarat harus tinggal di asrama. FYI, kampus aku itu memang menyediakan asrama selama 1 tahun untuk mahasiswanya. Aku jalanin itu semua sementara dia ikut tes TNI. Hubungan kita baik-baik aja. Dia selalu kasih kabar, selalu usaha supaya aku nggak mikir yang aneh-aneh. Aku percaya banget sama dia sampai akhirnya tahun 2020 dia pelantikan. Sebenarnya dia nggak pernah maksa aku buat pindah agama. Nggak ada kata-kata yang secara langsung nyuruh aku buat ikut dia. Tapi cara dia ngomong, cara dia ngeyakinin aku, ada sesuatu di sana yang bikin aku ngerasa kalau aku harus ikut dia. Susah deh ngejelasinnya, tapi aku tahu kalau pelan-pelan dia pengen aku pindah agama. Keluarganya juga sebenarnya nggak nolak aku, nggak ada penolakan yang gimana-gimana. Buat mereka, kalau aku mau ikut dia ya nggak masalah, mereka ngerestuin. Di sisi lain, keluarga aku jelas nggak setuju. Tapi waktu itu aku masih bertahan. Aku masih yakin kalau aku bisa jalani hubungan ini. Sampai awal tahun 2022, sikap dia mulai berubah. Dia jadi lebih cuek, lebih jauh. Aku masih berusaha buat bertahan. Tapi aku mulai sadar kalau dia bukan lagi orang yang aku kenal. Yang bikin lebih sakit lagi, dia mulai jadi cowok yang beda banget. Aku beberapa kali nemuin chat dia sama cewek lain. Gak pernah ketemuan sih, tapi tetap aja rasanya nyesek banget pas tahu. Puncaknya di tahun 2023, aku lulus kuliah, aku harus balik ke daerah asal, sementara dia tetap tugas di daerah tempat aku kuliah. Kita jadi LDR, aku mulai kerja di rumah sakit, sibuk, dan chat dari dia makin jarang. Aku pikir, ya udah, mungkin dia sibuk juga. Sampai akhirnya bulan Juni, teman aku kirim screenshotan story WhatsApp, itu foto dia sama adik tingkat aku, pakai emot love. Aku langsung konfirmasi dong. Dan ternyata mereka udah pacaran, udah jalan 1 minggu. Dan dia ngaku ke cewek itu kalau masih single. Adik tingkat aku ini nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kalau aku masih pacaran sama dia. Aku juga nggak kenal adik tingkat itu. Cuman temen aku yang tahu. Dari situ aku putusin dia. Masalahnya, karena cerita ini nyebar di jurusan adik tingkat aku, semua orang jadi tahu. Aku nggak cuman sakit hati, tapi juga malu. Dia sempat usaha minta maaf, sempat maksa balikan, tapi aku udah sampai di titik sadar. Buat apa? Toh aku nggak bisa sama dia, aku nggak bisa ikut agamanya dia, dan aku nggak bisa ninggalin agama dan keluargaku cuman buat cowok yang punya sifat kayak gitu. Dia nggak nyerah, dia masih terus hubungin aku selama 4 bulan. Sampai akhirnya dia bilang kalau dia udah punya pacar. Aku coba buat nerima kenyataan, dan dari situ aku bener-bener lost contact sama dia. Tapi Juli tahun 2024 ada nomor baru ngechat aku, tanya kabar. Aku belum sempat bales, dia langsung telepon. Dan ternyata itu dia. Pertanyaan pertama dia, kamu sehat? Kamu yakin nggak mau ikut agama aku? Aku tetap
berpegang teguh sama jawabanku. Aku nggak bisa. Aku udah tenang dengan hidupku yang sekarang. Sampai akhirnya aku dapat kabar kalau beberapa bulan setelah itu dia nikah. Bukan sama selingkuhannya, tapi sama pacar barunya. Karena pacar barunya itu hamil. Setelah dia nikah, aku pikir dia bakalan hilang dari hidup aku. Tapi ternyata enggak. Temen aku ngabarin kalau dia masih sering nanyain aku. Aku cuman bisa istighfar, aku takut. Dia udah jadi suami orang, anaknya lahir akhir tahun. Dan bahkan setelah itu, dia masih sempat nanyain kabar aku. Aku sampai nggak habis pikir lagi sih sama kelakuannya dia. Tapi di sisi lain aku bersyukur. Bersyukur banget aku nggak terus sama dia. Dan yang paling bikin aku heran, beberapa minggu lalu dia masih kepoin TikTok aku, kayak setiap bulan masih ngecek profil aku. Dari cerita ini aku belajar satu hal, kalau dari awal udah tahu beda agama, jangan coba-coba buat lanjut dengan alasan santai aja, pasti nggak bakalan lama, kamu nggak akan pernah tahu ke depannya bakalan kayak gimana. Buat yang sekarang masih pacaran beda agama, jangan berlarut-larut, ambil tindakan. Jangan sampai akhirnya kamu sendiri yang dirugikan. Jangan cuma mikir diri sendiri, pikirin juga keluarga kamu. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu ninggalin cowok yang udah nyakitin kamu. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar. Pertama, beda agama itu susah banget, temboknya cukup besar. Kalau kamu emang bener-bener yakin mau pacaran beda agama, coba pikir, apakah kamu mau melanjutkan hubungan ini sampai serius atau kamu cuman main-main aja. Kalau misalnya kamu cuman main-main aja, mending tinggalin. Tapi kalau emang kamu benar-benar serius, coba obrolin dan cari jalan tengahnya. Kedua, kalau kamu ketemu orang yang hobinya itu selingkuh, yakin kamu masih mau bertahan sama dia, yakin dia bakalan berubah. Kalau kamu meyakini dia bakalan berubah, ya udah, kamu bisa lanjutin hubungan itu. Tapi kalau misalnya kamu yakin dia nggak bakalan berubah, ambil keputusan. Daripada kalian cuma buang-buang waktu sama orang yang nggak jelas. Yang terakhir, kalau misalnya kamu emang benar-benar mau move on dari hubungan ini, jangan pernah lagi terima teleponnya dia atau chatnya dia. Siapa tahu itu bisa ngebantu kamu buat cepat move on. Dan bilang ke orang-orang sekitarmu, aku udah selesai sama cowok ini, nggak usah ngomong lagi soal cowok ini. Aku nggak mau tahu lagi. Nah, kalau misalnya kamu udah move on, kamu bisa ngejalanin hidup jauh lebih happy dan kamu pasti akan menemukan pasangan yang jauh lebih baik. Kalau misalnya kamu udah nemu yang tepat, kamu harus mulai percaya sama mereka. Nah, buat kalian yang mau ceritanya dibacain juga, kalian bisa langsung DM IG aku ya. Nanti cerita kalian bakalan aku bacain di episode selanjutnya Berkas Rasa. Bye-bye!